Apa sih artinya Liga Champions dihentikan tanpa batas waktu? Alasan Zlatan Ibrahimovic pilih keluar dari AC Milan. Aturan aneh La Liga untuk situasi saat ini. Salam jumpa kembali dengan channel gilabela.com. Tidak pakai lama, segera saja update paling penting untuk Anda. Liga Jerman berlanjut bulan Mei. Akhirnya ada kabar gembira, Liga Jerman merencanakan memulai kembali laga-laga kompetisinya pada tanggal 2 Mei atau 9 Mei, tergantung situasi kesehatan masyarakat. Dua divisi yang segera memulainya adalah Bundesliga dan divisi kedua Bundesliga. Sebanyak 36 tim yang terlibat pada dua divisi teratas Liga Jerman sudah mendapatkan informasi dari DFB atau PSSI-nya Jerman bahwa situasi di negara itu tidaklah seburuk di Italia dan Spanyol, sehingga kemungkinan besar bisa memulai laga-laga liganya kembali pada awal Mei. Namun tetap tanpa penonton. Rencana yang telah disusun adalah laga dilangsungkan secara kontinu selama bulan Mei dan Juni guna memastikan kompetisi diselesaikan sebelum bulan Juli dimulai. Jerman menduduki urutan kelima terburuk di dunia dalam soal kedatangan tamu tak diundang dengan 78.000 kasus, tapi jumlah kematiannya relatif rendah, kurang dari 1.000 pada tanggal 2 April. Pemain Liverpool bisa tebus kesalahannya. Seorang pemain Liverpool yang salah pilih klub keluar dari The Reds jelang final Champions League 2018 dan akhirnya juara Liga Champions tahun 2019 memiliki kesempatan menebus kesalahannya dengan kembali ke Liga Inggris. Pemain Barcelona yang sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen, Philippe Coutinho, diminati oleh sejumlah raksasa Liga Inggris setelah muncul laporan tentang niat skuad asuhan Kiki Setien itu menjual sang pemain Brasil. Philippe Coutinho dipinjamkan ke Bayern Munchen setelah kesulitan untuk tampil konsisten selama di Barcelona. Harapan terakhir mantan pemain Liverpool itu untuk permanen bersama Die Roten telah sirna usai Bayern enggan membayar klausul pembelian sang pemain yang dianggap terlalu mahal. Philippe Coutinho telah mengalihkan fokusnya untuk kembali ke Liga Inggris. Kabar ini telah memicu minat dari Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Coutinho mengakui bahwa dia seharusnya tidak pernah meninggalkan Liverpool karena dia telah menodai karirnya sejak dia pindah ke Barca pada tahun 2018. Mantan pelatih AC Milan sudah pulang. Setelah hampir 11 hari terbaring di ranjang rumah sakit, mantan pelatih AC Milan Fatih Terim akhirnya dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang ke rumahnya tanggal 1 April kemarin. Ia mulai dirawat tanggal 24 Maret setelah dinyatakan positif terpapar kondisi buruk yang kini tengah melanda seantero Eropa. Fatih Terim mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan tim dokter dan berjanji akan terus tetap di rumah aja sampai beberapa waktu ke depan. Pemain Schalke 04 kena denda klubnya. Pemain Schalke 04 asal Maroko, Amin Arit, kena denda klubnya sebesar 540 juta rupiah setelah datang ke sebuah pesta shisha tanggal 19 Maret lalu. Padahal baru saja ia menganjurkan semua orang untuk tinggal di rumah aja. Tindakan Amin Arit ini menyebabkan ia banjir kecaman dan klub sudah menegur serta menjatuhkan denda 540 juta rupiah. Amin Arit kelahiran Prancis dan sempat membela tim nasional Le Bleu sampai tahun 2017 sebelum mengalihkan kesetiaannya pada tim nasional Maroko, negara asal kedua orang tuanya. Willian dirayu Juventus. Kontrak Willian di Chelsea akan berakhir musim panas ini. Dia ingin perpanjangan 3 tahun, tapi The Blues hanya menyetujui 2 tahun saja. Juventus memanfaatkan situasi ini untuk merayu Willian gabung ke Turin, ketemu kembali dengan Maurizio Sarri. Disebut-sebut bahwa Juventus menawarkan gaji yang lumayan untuk ukuran seorang pemain berusia 31 tahun. Selain Juventus, Willian juga diincar oleh Tottenham Hotspur. Ia menjadi pemain yang ditarget oleh Jose Mourinho. Sang pemain Brasil sudah mengutarakan keinginannya untuk tetap tinggal di Inggris meski tidak mengesampingkan liga lain. Jika Willian akhirnya mendarat di Turin, maka itu merupakan kali kesekian Juventus mendaratkan pemain yang bebas agen atau gratisan setelah Aaron Ramsey, Dani Alves, Sami Khedira, dan juga Paul Pogba. Sanksi UEFA jalan terus. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Wolves tetap terancam sanksi UEFA karena berbagai insiden di kompetisi Eropa mereka masing-masing.
Juara bertahan Liverpool tersingkir oleh Atletico Madrid, akan tetapi terjadi insiden pembakaran petasan saat leg kedua di Anfield sehingga otoritas sepak bola Eropa menjatuhkan denda 58,5 juta rupiah pada Liverpool. Sementara itu Manchester City yang saat ini masih menunggu putusan pengadilan arbitrase olahraga di Swiss perihal larangan bermain 2 tahun di Champions League mendapatkan sanksi denda 54 juta rupiah karena salah seragam saat pertandingan kontra Real Madrid Februari lalu. Pertandingan Manchester United versus klub Brugge di Old Trafford pada panggung Liga Eropa pun berujung sanksi UEFA. Pasalnya The Red Devils dianggap menghalangi lorong-lorong jalur darurat sehingga dijatuhi hukuman denda sebesar 215 juta rupiah. Sementara itu skuad Jose Mourinho dituduh menunda-nunda kick-off pada laga kontra RB Leipzig sehingga didenda 360 juta rupiah di mana sang manajer mengaku bertanggung jawab atas penundaan itu. Sebelum dilanjutkan, klik subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. AS Roma incar 4 pemain gratisan. Pada zaman serba sulit ini dengan keuangan klub serba terbatas, AS Roma mengincar 4 pemain gratisan. Mereka adalah Jan Vertonghen dari Tottenham, Mario Götze dari Borussia Dortmund, Giacomo Bonaventura dari AC Milan, dan Pedro Rodriguez dari Chelsea. Jan Vertonghen mengakhiri kontraknya musim panas ini enggan memperpanjang diri di skuad asuhan Jose Mourinho itu. Mario Götze adalah pahlawan tim nasional Jerman pada Piala Dunia 2014 saat ia mencetak satu-satunya gol di Mannschaft pada menit 113 extra time atas pasukan Lionel Messi dan kawan-kawan. Giacomo Bonaventura punya skill individual yang bagus dan bisa ditaruh di lapangan tengah maupun di sayap, meski penampilannya mulai menurun akibat cedera. Pemain gratisan keempat yang tersedia musim panas nanti adalah mantan pemain Barca Pedro Rodriguez yang kini merumput di Chelsea. Aturan aneh La Liga untuk musim sulit ini. La Liga sudah keluar dengan sejumlah aturan aneh yang harus dipatuhi tim-tim anggotanya saat mereka kembali ke pelatihan bulan ini, selama kondisi sulit belum beranjak pergi dari Eropa dan dari Spanyol. Aturan-aturan itu antara lain, klub hanya boleh punya 1 chef yang akan membersihkan dapur dan menyiapkan makanan untuk seluruh pemain dan staf. Wah, ini bisa 40-50 makanan harus disiapkan sendirian. Klub juga hanya boleh menugaskan 1 orang saja untuk membersihkan toilet dengan sikat dan alkohol 96%. Anggota-anggota La Liga harus menghindari kontak fisik antara fisioterapis dan para pemain selama 2 pekan pertama sejak memulai lagi latihan. Hanya pemain yang cedera saja yang boleh ditangani oleh fisioterapis dan harus menggunakan sarung tangan medis serta masker. Tidak boleh ada pemijatan untuk pemain selama 1 minggu pertama usai kembali latihan. Sakit, pijat saja sendiri. Hanya 1-2 pemain boleh menggunakan ruangan gym secara bersamaan. Dan selama sesi latihan, hanya 2 pemain boleh ada bersama-sama pada waktu yang sama di atas lapangan. 1 di setengah lapangan sini, satunya lagi di sisi lain lapangan. Para pemain juga tidak boleh makan bareng. Makanan disiapkan dalam tas yang berbeda-beda dengan nama dan nomor jersey mereka masing-masing. Liga Champions di stop tanpa batas, begini artinya. Tadi malam sidang virtual UEFA memutuskan untuk menghentikan Liga Champions dan Liga Eropa tanpa batas waktu. Artinya, untuk sementara ini otoritas sepak bola Eropa itu dan 55 asosiasi anggotanya tidak berminat untuk menganulir musim yang tengah berjalan, musim 2019-2020. UEFA tidak menetapkan batas akhir atau tanggal akhir untuk kompetisi ini. Musim depan yang harus mengalah mundur. Pada kesempatan terpisah, Presiden UEFA Alexander Ceferin mengatakan kepada harian La Repubblica asal Italia bahwa mereka sudah menyiapkan plan E, plan B, dan plan C. Plan E atau rencana A adalah memulai kembali babak 16 besar yang tertunda terakhir kali pada pertengahan Mei. Rencana B adalah memulai lagi kompetisi Eropa ini pada awal Juni dan plan C pada akhir Juni. Tapi jika sampai akhir Juni masih gagal kompetisi ini dimulai kembali, maka keseluruhan musim bisa saja dinyatakan gagal. Begitulah kata Alexander Ceferin. Untuk yang terakhir ini ada juga opsi D atau rencana D, memulai kembali lagi babak 16 besar yang belum selesai pada awal musim depan. Biasanya sih yang disebut awal musim depan itu adalah awal Agustus. Lalu memikirkan musim depan itu nanti, seluruhnya tanpa penonton kemungkinan besar.
Apa artinya ini untuk UEFA? Artinya mereka enggan berurusan dengan konsekuensi finansial dari stasiun-stasiun TV pemegang hak siar jika sampai dibatalkan sama sekali atau dianulir. Pastinya akan ada denda triliunan rupiah. Alasan Zlatan Ibrahimovic keluar dari AC Milan. Zlatan Ibrahimovic tidak lagi menggunakan opsinya untuk memperbaharui kontrak di San Siro yang akan berakhir pada 30 Juni nanti. Itu berarti Ibrahimovic pilih keluar dari AC Milan, klub yang dulu pernah dibelanya pada tahun 2011-2012 dan kembali ke San Siro pada Desember tahun 2019 lalu. Perihal mundurnya Zlatan Ibrahimovic dari Milan diungkap Surat Kabar Italia pada halaman depan edisi Rabu kemarin. Kepergian Zlatan disebut-sebut gara-gara pemecatan Direktur Sepak Bola Milan, Zvonimir Boban. Dengan mantan gelandang Kroasia itulah Zlatan menjalin hubungan baik sejak kembali ke Milan Desember kemarin untuk kontrak selama 6 bulan. Dan nanti setelah mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola pada musim panas mendatang, saat ia sudah berusia 38 tahun, Ibra dikabarkan akan menjajal tantangan baru sebagai pelatih. Striker itu mengatakan bahwa sudah tiba waktu baginya untuk mulai banting setir meskipun masih tetap berkecimpung di dunia sepak bola. Terlebih lagi kondisi saat ini tidak memungkinkan baginya untuk mengetahui kapan Liga Italia akan dimulai kembali. Sekian dari gilabola.com, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sampai jumpa kembali pada video-video gilabola.com berikutnya.